Saya akan membacakan laporan praktik kerja lapangan. Pengukuran kualitas sistem farmasi menggunakan metode COVID pada klinik Mitra Sanuna. Konsentrasinya adalah sistem farmasi manajemen kualitas. Dibuat oleh Dr. Afrika Prayitno dan Zaki Al-Fikri. Berdasarkan meneliti dengan mengangkat judul Pengukuran Kualitas Sistem Farmasi dengan Metode COVID pada Klinik Mitra Sanuna. 1.2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam sistem farmasi persediaan barang pada klinik Mitra Sanuna. 1.3. Batasan masalah. Agar pembuatan laporan praktik kerja lapangan lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasannya menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. 1.4. Tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu bagi klinik Mitra Sanuna, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada sistem tersebut, sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan dan kebangkrutan yang akan terjadi pada klinik Mitra Sanuna. Analisa dan hasil. Analisa sistem. Analisa sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam komponen-komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan dan proses pemahaman serta penentuan rincian yang diselesaikan oleh sistem informasi. Analisa sistem sedang berjalan. Dengan adanya gambaran aliran sistem yang sedang berjalan ini akan lebih mempermudah dalam melakukan tahapan analisa dari sistem yang sedang berjalan. Analisa pengumpulan data. Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner ke pegawai-pegawai klinik Mitra Sanuna. Kuesioner berisi pernyataan tentang sistem esensi pegawai yang menghasilkan informasi serta kualitas dari sistem. Kuesioner berdasarkan 4 domain framework COVID. Dalam pengumpulan kuesioner, pernyataan disusun berdasarkan indikator dari 4 domain COVID. Dan inilah gambarnya. UML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metode tunggal yang membantu mendeskripsikan desain perangkat lunak. UML dipakai dalam perencanaan ini adalah use case diagram, sequence diagram, class diagram, activity diagram, dan development diagram. Use case diagram berfungsi untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dan menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat serta mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Dan inilah gambar use case diagram. Sequence diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari suatu event untuk menghasilkan output tertentu. Seperti inilah gambarnya. Class diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstalasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Dan gambarnya seperti yang di bawah ini. Activity diagram. Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh use case diagram atau lebih. Diagram ini menjelaskan segala aktivitas yang bisa dilakukan oleh admin dengan memilih menu-menu yang tersedia untuk melakukan aktivitas penambahan, penyimpanan, dan penghapusan yang digambarkan seperti gambar di bawah ini. Development diagram atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak bagaimanapun jaringan pada lokasi tersebut seperti server dan hal lainnya yang bersifat fisikal, seperti gambar bawah ini. Desain sistem terperinci. Desain sistem secara terperinci terbagi atas 4 rancangan, yaitu desain interface, desain output, desain input, dan desain file. Seperti desain interface merupakan tampilan yang digunakan user untuk berinteraksi dengan sistem. Desain output merupakan suatu keluaran atau laporan dari proses pengantrian data yang mana dengan ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan memberikan informasi yang berguna bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Desain input login
merupakan tampilan yang digunakan untuk menginputkan username dan password sebelum masuk ke sistem, seperti gambar yang di bawah ini. Descent file. Database merupakan kumpulan dari beberapa file yang saling berhubungan. Terdapat 3 file yang saling berhubungan, antaranya admin, nilai, pertanyaan. File tersebut saling berhubungan berdasarkan file kunci yang ada, seperti gambar berikut ini. Kesimpulan, berdasarkan uraian bab-bab terdahulu dan hasil penelitian penulis di lapangan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu dengan bantuan bahasa pemrograman PHP yang dirancang, maka pembuatan laporan data kesehatan serta transaksi pengobatan dapat dilakukan secara langsung tanpa harus mencatat ke sebuah buku besar. Saran. Dalam hal ini, penulis memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat untuk kemajuan klinik Mitra Sanuna. Adapun sarannya sebagai berikut. Untuk meningkatkan efisiensi kinerja bagian sistem pada klinik, disarankan meningkatkan kualitas jasa komputer agar tidak ada kesalahan saat melakukan proses transaksi yang terjadi secara langsung. Diharapkan program ini bermanfaat bagi para pembaca dalam pengembangan sistem informasi. Dan berikutlah contoh program dari praktik kerja lapangan kami. Pertama, terlebih dahulu marilah kita lihat aktifkan dulu SAM PP-nya seperti video ini. Apabila telah aktif, lalu kita minimize dan kita buka web dan kita isikan localhost admin. Itu adalah alamat webnya. Dan kita ambil COVID setelah programnya. Setelah itu kita isikan username admin dan passwordnya. Kita coba login. Setelah itu, ini adalah berupa tampilan modul program metode COVID. Setelah itu kita ambil kuesioner dan lihat tampilan beberapa kriteria seperti penilaian seperti tabel berikut. Terus kita ambil kuesioner dan kita isikan nama lengkap, Yaya, umurnya 22 tahun, jenis kelamin perempuan, lama bekerja kita isikan saja 3 tahun, pendidikan SMA, next. Dan seperti ini adalah berikut pengisian petunjuk kuesionernya seperti tertera dalam web tersebut. Lalu kita checklist atau centang pada pertanyaan berikut. Kita coba isi beberapa berikut. Ini mencoba tes dulu. Saya coba mengisi dulu. Lanjut. Next. 2. Lalu kita checklist 4. 2. 4. 3. Dari beberapa pengisian angket tersebut, kalau telah fix kita next, lalu kita lihat, berarti kita submit datanya. Setelah itu data tersimpan, oke, dan identitas masuk, responden, kita lihat laporan hasil COVID. Beberapa responden di atas adalah data-data yang pernah saya inputkan terlebih dahulu. Responden kita adalah yang ke-6 dan jumlahnya. Dan kita ingin melihat datanya, kita cetak dulu terlebih dahulu. Lalu inilah nilai-nilainya. Hasil berikut jumlah responden. Kita ambil tombol cetak. Berikut apabila kita menghubungkan dalam printer. Jadi inilah hasil laporan kuesioner tersebut yang telah dalam sebuah metode COVID tersebut. Maka aplikasi tersebut dapat mempermudah pemilihan program tersebut. Dan akhirnya kita berikutlah sebuah program pemilihan metode COVID.